siento libre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hukum pidana dan kriminologi, salah satu topik penting dalam pembelajaran PPKN. Nah, melalui materi ini kita akan memahami apa itu hukum pidana, apa itu kriminologi, dan juga kita akan memahami bagaimana sejarahnya di Indonesia serta bagaimana suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Nah, sebelum kita masuk ke konsep hukumnya, kita bahas dulu mengapa materi ini penting, terutama bagi seorang calon guru PPKN. Nah, kita semua tahu kalau guru itu memiliki 4 kompetensi, yaitu profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, di kompetensi profesional ini, guru itu harus menguasai materi pembelajaran PPKN, yaitu terutama materi norma dan hukum. Sedangkan di kompetensi pedagogik, guru mampu membuat pembelajaran yang semenarik mungkin. Nah, lalu di kompetensi kepribadian, guru itu menjadi sebagai contoh perilaku yang baik bagi siswa. Nah, terakhir dari kompetensi sosial, guru itu harus mampu berkomunikasi baik dari peserta didik, rekan kerja, atau orang tua. Nah, dengan memahami hukum pidana dan kriminologi, guru PPKN dapat memberikan contoh nyata, menjelaskan aturan kepada siswa, serta membangun kesadaran hukum. Nah, lalu apa sih hubungan hukum pidana dan kriminologi ini? Nah, hukum pidana dan kriminologi adalah dua bidang yang saling melengkapi. Hukum pidana bersifat normatif, artinya mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan apa sanksinya. Sementara kriminologi ini bersifat empiris, artinya mempelajari penyebab kejahatan, karakter pelaku, hingga dampak kejahatan dalam masyarakat. Nah, jadi hukum pidana menjawab pertanyaan apa yang dilarang, sedangkan kriminologi menjawab mengapa kejahatan itu terjadi. Nah, lalu apa sih hubungan hukum pidana dan kriminologi ini dengan pembelajaran PPKN? Misalnya di tingkat SMP itu fokus pada norma hukum, mengenalkan aturan, fungsi hukum, dan akibat pelanggaran. Tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran patuh aturan. Lalu sedangkan di tingkat SMA fokus pada sistem hukum, memahami aturan, lembaga, dan proses peradilan, sekaligus menganalisis penyebab kejahatan. Nah, tujuannya adalah melatih berpikir kritis siswa dan sikap warga negara yang taat terhadap hukum. Nah, saatnya kita masuk ke konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Nah, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang menetapkan perbuatan apa saja yang merupakan pelanggaran hukum dan mengatur jenis sanksinya. Tujuan dari hukum pidana itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, keadilan ini artinya memberi setiap orang haknya secara adil. Nah, sedangkan kepastian hukum agar masyarakat itu tahu mana yang boleh dan mana yang dilarang. Nah, sedangkan kemanfaatan yaitu aturan hukum yang dibuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, fungsi dari hukum pidana itu ada dua, yaitu sebagai social control dan juga sebagai social engineering. Social control ini artinya mengawasi agar masyarakat tetap tertib, sedangkan social engineering ini mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sisi penyebab, pelaku, dan kondisi sosialnya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas sejarah dari hukum pidana dan kriminologi ini. Nah, yang pertama, sejarah dari hukum pidana di Indonesia itu melalui beberapa periode, yaitu ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada masa kerajaan Hindu dan Buddha ini, hukum pidana diatur dalam kitab-kitab seperti Kutara Manawa yang hukumannya itu bersifat tegas. Nah, sedangkan ada pada masa kerajaan Islam yang dimana hukum pidananya banyak dipengaruhi oleh syariat seperti cambuk dan denda, tetapi tetap berpadu dengan adat. Nah, pada masa penjajahan VOC dan Hindia Belanda berlaku hukum yang berbeda antara orang Eropa dan pribumi. Sistem hukum ini sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda. Nah, sedangkan pada masa penjajahan Jepang dulu, KUHP Belanda tetap berlaku, namun ditambah dengan aturan militer Jepang. Setelah kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan KUHP Belanda karena Indonesia belum memiliki KUHP sendiri. Nah, baru pada tahun 2022 KUHP nasional disahkan dan akan berlaku penuh pada tahun 2006. Nah, sifat dari hukum pidana ini itu bersifat publik, artinya mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Nah, jenis-jenis dari hukum pidana ini ada berdasarkan bentuk tertulis dan tidak tertulis. Nah, berdasarkan sumber itu umum, khusus. Lalu berdasarkan isi atau substansi, yaitu material, formil. Nah, dan terakhir itu berdasarkan wilayah yang berlaku, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai azas-azas hukum pidana dalam KUHP. Nah, terdapat beberapa azas penting dalam hukum pidana, yaitu yang pertama ada azas legalitas, yang dimana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan sebelumnya. Yang kedua ada azas teritorial yang berlaku untuk perbuatan pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, yang ketiga ada azas nasional aktif yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri. Nah, selanjutnya ada azas nasional pasif yang berlaku jika korbannya adalah warga negara Indonesia meskipun kejahatannya terjadi di luar negeri. Yang terakhir adalah azas universal yang berlaku untuk kejahatan berat seperti terorisme dan pembajakan yang diakui seluruh dunia. Nah, azas-azas ini membuat hukum pidana dapat diterapkan secara tepat sesuai situasinya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Nah, untuk menentukan suatu perbuatan adalah tindak pidana, kita melihat ada dua jenis unsur, yaitu unsur yang pertama, unsur objektif seperti perbuatannya, misalnya mengambil dan pencurian. Nah, kedua, objeknya, barang yang diambil. Lalu ketiga, akibat yang ditimbulkan. Kemudian keadaan tertentu yang disyaratkan undang-undang. Dan terakhir, hubungan sebab dan akibat. Lalu dari unsur subjektifnya seperti niat atau kesengajaan atau biasa disebut dolus. Kemudian kelalaian atau culpa. Nah, dengan memahami kedua unsur ini, kita dapat menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis penanganan kasus pidana. Nah, ada lembaga-lembaga yang terkait seperti kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan atau mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, serta penyidikan, mengumpulkan bukti dan mencari tersangka. Lalu ada kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan. Nah, selanjutnya itu di pengadilan menentukan apakah pelaku dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Nah, selanjutnya ada lembaga permusyawaratan atau lapas, tempat di mana pelaksanaan pidana penjara bagi terpidana dengan tujuan utama yaitu bukan hanya menghukum tetapi juga membina.
Selanjutnya ada alur penanganan kasus pidana anak, yaitu yang pertama ada penyidikan yang dimana dilakukan oleh penyidik anak dengan pendampingan orang tua atau penasehat hukum. Nah, selanjutnya itu diversi. Diversi ini adalah upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian jika tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Bila berhasil, perkara selesai. Proses diversi ini difasilitasi oleh BAPAS atau Badan Permasyarakatan melalui negosiasi dengan keluarga korban. Nah, selanjutnya, terakhir, jenis perbuatan pidana. Yang pertama itu ada tingkat keseriusan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua itu ada sifat penuntutan, yaitu biasa, aduan. Nah, ketiga, unsur kesalahan, dolus atau culpa, dolus sengaja atau culpa tidak sengaja. Nah, keempat itu ada unsur perbuatan, ada aktif artinya delik komisi dan pasif delik omisi. Nah, kelima itu ada pelaku, itu ada umum dan khusus, dan waktu ada seketika, berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, terakhir itu ada korban, yaitu individu dan kelompok. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada materi tambahan, yaitu mengenai sistem pemidanaan dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan kita akan membandingkannya dengan KUHP lama, yaitu Wetboek van Strafrecht. Nah, pada bagian ini penting karena KUHP baru membawa banyak perubahan, baik dari sisi jenis pidana maupun pendekatan filosofinya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pidana pokok dalam KUHP baru. Nah, di pidana pokok ini ada 5 jenis pidana, yaitu pertama pidana penjara. Pidana penjara ini tetap ada sebelumnya, yaitu membatasi kebebasan pelaku dengan menempatkannya di lembaga permasyarakatan. Nah, yang kedua ada pidana tutupan. Pidana tutupan ini adalah jenis pidana baru yang hukumannya diberikan untuk pelaku tertentu. Biasanya tindak pidana yang memiliki motif khusus seperti politik dan tempatnya lebih ringan dibandingkan penjara biasa. Nah, yang ketiga itu pidana pengawasan. Pidana pengawasan ini adalah bentuk pidana yang tidak menempatkan pelaku dalam penjara tetapi dalam pengawasan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pidana ini adalah bentuk pidana modern yang menekankan pembinaan. Nah, selanjutnya itu ada pidana denda. Pidana denda ini dalam KUHP baru menggunakan sistem kategori dari kategori 1 sampai kategori 7. Nah, ini berbeda dari KUHP lama yang hanya menyantumkan besaran nilai denda tanpa kategori. Nah, selanjutnya itu pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah pidana baru yang memungkinkan pelaku mengganti hukuman singkat dengan kerja sosial. Nah, di bagian ini ini bagian dari pendekatan pemidanaan yang lebih humanis. Nah, selanjutnya itu pidana tambahan dalam KUHP baru. Nah, pidana tambahan ini diberikan untuk memperkuat efek jera atau memenuhi keadilan bagi korban. Dalam KUHP baru, pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, contohnya hak untuk memegang jabatan publik atau profesi tertentu. Nah, kemudian ada pengumuman keputusan hakim. Putusan hakim ini dapat diumumkan secara terbuka sebagai bentuk sanksi moral. Kemudian ada pembayaran ganti rugi. Pelaku wajib mengganti kerugian korban. Nah, lalu ada pencabutan izin tertentu. Misalnya pencabutan izin usaha atau izin mengemudi. Nah, terakhir itu ada pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, ini adalah hal baru yang menunjukkan bahwa KUHP baru mengakui peran hukum adat. Kemudian selanjutnya ada pidana khusus dalam KUHP baru, yaitu ada pidana mati. Tapi berbeda dengan KUHP lama. Dalam KUHP baru ini pidana mati bukan pidana pokok. Pidana mati ini dijatuhkan sebagai pidana khusus dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, jika masa percobaan terpidana berkelakuan baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara
seumur hidup atau 20 tahun. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dan hati-hati. Nah, supaya lebih jelas, kita akan membandingkan dengan KUHP lama yang tertuang pada pasal 10 KUHP. Nah, KUHP lama membagi pidana menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok KUHP lama itu dalam KUHP lama pidana mati adalah pidana pokok, bukan pidana khusus. Yang kedua ada pidana penjara, termasuk penjara seumur hidup dan penjara waktu tertentu. Ketiga, pidana kurungan, biasanya untuk pelanggaran ringan. Keempat, ada pidana denda tanpa kategori seperti KUHP baru. Nah, di pidana tambahan KUHP lama ada pencabutan hak tertentu, ada perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, yang ada poin-poin penting, perbedaan dari KUHP tersebut. Kita dapat melihat beberapa perbedaan penting. Yang pertama, KUHP baru mengenalkan beberapa jenis yang tidak ada di KUHP lama, yaitu seperti ada pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, kategori denda, pidana mati atau masa percobaan, dan pemenuhan kewajiban adat. Kedua, KUHP baru ini memiliki pendekatan yang lebih yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada pembinaan, bukan sekedar hukuman. Nah, demikian penyampaian materi tentang hukum pidana dan kriminologi. Kita telah membahas mulai dari urgensi, konsep dasar, sejarah, azas-azas, analisis perbuatan pidana, hingga proses penanganan kasus. Nah, semoga materi ini membantu kita memahami bagaimana hukum bekerja dalam melindungi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.